Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilananda Damayanti dengan NIM 17414810 PT 07499. Yang terhormat kepada Bapak Trisakti dan Bapak Galuh sebagai dosen dari mata kuliah seminar. Kepada teman-teman semua yang saya banggakan, izinkan saya untuk mempresentasikan dari makalah yang sudah saya tulis. Penelitian saya ini berjudul Pengaruh Perbedaan Umur Semaian dan Pupuk Dasar SP36 terhadap Produktivitas dari Alfalfa atau nama latinnya Medicago sativa. Dosen pembimbing di penelitian saya yaitu Bapak Bambang Suwigno. Langsung saja saya akan mempresentasikan. Pendahuluannya ini, alfalfa ini bersifat palatable dan kaya akan vitamin dan mineral. Penanaman alfalfa ini dapat dilakukan secara langsung maupun dengan semaian. Pemberian pupuk SP36 ini dapat meningkatkan produktivitas dari alfalfa. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pengaruh perbedaan umur semaian dan pupuk SP36 yang digunakan terhadap produktivitasnya. Manfaatnya yaitu memberikan informasi tambahan ilmu mengenai pengaruh perbedaan umur semaian dan pupuk dasar SP36 ini terhadap produktivitas alfalfa untuk pemenuhan kebutuhan hijauan makanan ternak. Tinjauan pustaka yang saya ambil yaitu alfalfa mempunyai nama latin Medicago sativa. Tanaman alfalfa ini biasa disebut sebagai leguminase. Alfalfa ini dapat tumbuh hingga bertahun-tahun. Lucas dan Corley 2006 menyatakan bahwa kandungan vitamin yang ditemukan dalam alfalfa itu ada vitamin A, vitamin B6, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin U. Sedangkan kandungan mineralnya itu Ca, Fe, Mn, K, P, Cl, dan Na. Kemudian, Hill et al. 2018 menyatakan bahwa pembibitan secara tidak langsung dilakukan dengan semaian karena lebih mudah dalam melakukan perawatan. Kemudian faktor lain yaitu biji alfalfa itu termasuk yang kecil. Jadi jika dilakukan penanaman secara langsung itu dengan biji, itu bisa memberikan efek yang kurang baik, kurang bagus nanti hasilnya. Kemudian Hartman et al. 2002 menyatakan bahwa umur semai yang tepat untuk dipindahkan tanamannya sangat diperlukan agar tidak terlambat atau terlalu awal. Harjo-Wigeno 2005 menyatakan bahwa pemberian pupuk SP36 di awal tanam ini bisa meningkatkan jumlah unsur hara di tanah. Kemudian pupuk SP36 ini mengandung fosfor yang memiliki manfaat itu untuk pembelahan sel, pembuahan, perkembangan akar, kekuatan batang, mutu tanaman, dan kekebalan terhadap penyakit. Landasan teori yaitu alfalfa ini merupakan salah satu leguminosa yang disukai oleh ternak dan palatable. Kelebihan alfalfa ini yaitu bisa tumbuh di berbagai macam kondisi tanah, terutama tanah yang kering. Alfalfa ini memiliki kekuatan di situ. Kemudian mudah beradaptasi, kandungan protein yang cukup tinggi, memiliki vitamin dan mineral yang banyak, dan memiliki daya pertumbuhan kembali setelah dilakukan pemanenan atau pemangkasan ya. Kemudian cara penanaman alfalfa ini menggunakan biji dengan cara disebar langsung maupun disemai. Landasan teori selanjutnya itu penambahan nutrisi dalam tanah perlu dilakukan melalui pemupukan. Pemupukan di sini kita menggunakan pupuk SP36. Pupuk SP36 ini mengandung unsur P yang banyak dan berfungsi untuk memperkuat akarnya dan membantu perkembangan dari sel. Kemudian hipotesis yaitu tanaman alfalfa ini berumur 2 bulan dan menggunakan pupuk dasar SP36 bisa memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah tanaman, dan jumlah cabangnya. Materi dan metode dari materi itu alatnya ini kita menggunakan selang, sprayer, cangkul, sekop, pot, dan alat tulis. Sedangkan bahannya kita menggunakan biji dari alfalfa itu sendiri dan pupuk SP36. Metode yang digunakan yaitu dari penanaman itu budidaya alfalfa ini kita menggunakan lahan seluas 10 x 10 meter persegi. Pertama, lahan dibersihkan dahulu dari gulma-gulma, kemudian tanah di sekitar tanaman ini digemburkan kembali setelah tadi dilakukan pembersihan dari gulma. Kemudian parit antar plot ini dibersihkan dan dibentuk
bedengan. Luas bedengan itu sendiri dengan ukuran 90 kali 120 cm persegi dengan jarak tanamnya itu 50 kali 50 cm. Pelaksanaan di penelitian ini yaitu pertama persiapan lahannya. Kemudian kita penanaman dilakukan dengan semai. Jadi persemaian ini pertama persiapannya, kemudian pemindahan dari semaiannya. Pemindahan juga harus diperhatikan, tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lama. Kemudian pengamatan kita yang diamati ini pertama ada tinggi tanaman, jumlah cabang, dan nanti di akhir akan dilakukan analisis proksimat. Kemudian terakhir kita akan melakukan pemanenan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.